Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahul bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darab, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hilli wal aqd, amma ba'd. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu man tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyatu wa ta'assarat alaihi matalibuhu ad-dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin wa man tayassarat matalibuhu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin wa man tayassarat lahu matalibuhu ad-dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin wa man ta'assarat alaihi matalibuhu al-ukhrawiyatu wad-dunyawiyatu fahuwa minal mamqutin. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, nakhusu bidzikir, guru kita bersama Ustaz Profesor Dr. Teguh, yang semoga Allah berikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat beliau, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa yang kami hormati sedaya pengurus Masjid Al-Tati Hidayah dan ugi sedaya para pejuang tangguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para orang tua kami, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah taala. Semoga semua yang hadir di sore hari ini Allah berikan kepada kaula panjenengan sedaya umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam Kitabul Hikam lil Imam Haddad. Beliau mengatakan man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Barang siapa orang yang diberikan kemudahan di dalam urusan akhiratnya, tapi sulit dalam urusan dunianya, urusan akhirat dipermudah sama Allah Ta'ala. Ibadah semangat, sholat semangat, tahajud semangat, baca Quran semangat, tapi urusan kantong marai mumet. Jadi ibadahnya Masya Allah, tapi urusan dunianya innalillah. Kata Imam Haddad, fahuwa min warasatin nabiyyin. Orang yang semacam ini itu termasuk mereka yang mewarisi daripada sifatnya para nabi. Jadi biasanya nabi-nabi itu para hadirin semangat ibadah, tapi mereka enggak cinta dunia. Apalagi Nabi kita Muhammad. Kalau kita kadang Bapak Ibu semangat ibadah, tapi ditawari dunia kan burun, gitu kan? Ya, kira-kira jenengan ini kan ibadah nih. Jenengan di Masjid Al-Tati Hidayah ini kan kita semuanya lagi ibadah. Ini kok tiba-tiba takmir masjid mendadak ngasih hadiah panjenengan surprise. Napa motor? Kira-kira jenengan turun badan? Turun, itu sing badan turun. Oh, turun. Ini kalau kita. Jadi kalau kita, tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih enggak mau. Itu Nabi kita Muhammad.
Dikasih enggak mau. Makanya sampai para sahabat itu bilang, ya Rasulullah, jenengan ini kan gadah donga sing mustajabah. Doa yang mustajab ya Rasul. Kenapa engkau enggak minta Allah Subhanahu wa taala merubah bukit-bukit ini yang ada di Madinah atau di Mekah ini menjadi gunung untukmu ya Rasul, gunung emas untukmu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Tidak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadaku pilihan menjadikan doa itu untuk aku manfaatkan demi keselamatan umatku, maka aku rela untuk tidak hidup bahagia di dunia, susah di dunia, yang penting umatku selamat. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya kata Imam Busiri, dawuh Imam Busiri Bapak Ibu dalam qasidah burdahnya, warawadatuhul jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama samami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'adu alal isami wa kaifa tunkiru hubban ba'dama. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad. Wa akadat zuhdahu warawadathul jibalu summu min dhahabin warawadathul jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama samami. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh Allah, oleh malaikat itu untuk meminta kepada Allah agar gunung itu dirubah jadi emas, tapi enggak mau. Kenapa? Wa akadat zuhdahu, semakin Nabi butuh sama dunia, semakin Nabi zuhud. Nabi enggak mau dunia. Kalau kita kan semakin kita butuh dunia, lek ditawari dunia turun. Kira-kira. Tapi kalau Nabi semakin ditawari dunia enggak mau. Wa akada zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'alal isami. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Apa alasannya? Bagaimana bisa Nabi Muhammad niku Bapak Ibu butuh sama dunia? Lawang dunia niki tidak Allah ciptakan kecuali karena Nabi kita Muhammad. Jadi kalau Nabi kok butuh sama dunia, itu dilihatnya jadinya enggak sepadan Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad diciptakan, dunia ini diciptakan karena Nabi? Bagaimana Nabi bisa butuh sama sesuatu yang Nabi diciptakan, yang dunia itu diciptakan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lek bahasane para ulama niku Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu bukan orang yang kaya, miskin. Nabi Muhammad itu orang miskin. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menandingi sedekahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Bapak Ibu ketika bulan Dzulqa'dah atau masuk awal bulan Dzulhijjah, wonten raja atau ada satu orang kaya yang ngasih Nabi Muhammad dalam riwayat onta atau kambing sebanyak 100 ekor. Nabi dikasih hadiah onta atau kambing 100 ekor. Begitu masuk hari raya Idul Adha, 100 ekor niki semuanya kan Nabi sembelih. Ada cara awake dhewe kira-kira dikasih 100 ekor sapi, kira-kira lek Idul Adha sing disembelih pinten? Setunggal sing paling cilik, sing ketokane kurui. Lek diingu ketokane sesuk mati. Timbangane mati sih sembelih. Ini kalau kita 99-nya sisanya kita jual, kita uangkan, kita ternak supaya tambah gede, nanti tambah mahal harganya. Ini kalau kita, Nabi Muhammad enggak semuanya. Dan itu pun disembelih sekitar 70-an ekor disembelih sendiri sama Nabi Muhammad. Jadi enggak ada, walaupun Nabi itu bukan orang yang kaya, tapi kalau dalam urusan sedekah enggak ada yang bisa mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus para hadirin, kata para ulama, miskinnya Nabi niku ikhtiari. Miskinnya Nabi itu apa? Ikhtiari. Ikhtiari niku apa? Memang kepingin miskin. Makanya kan sering kami sampaikan, satu-satunya doa Nabi
yang banyak umatnya nggak berani mengamalkan. Nabi sering doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kelak bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Cobi, enan sing wani donga kados ngeten. Nek jenengan purun kula ijazahi. Nah, pasti enggak mau. Pokoke purune pripun carane THR niki ndang cair. Ini Nabi Muhammad SAW para hadirin minta sama Allah. Jadi miskinnya ikhtiari. Miskinnya itu memang permintaan. Memang kepingin miskin. Nah, beda sama kita. Kalau kita kan miskinnya nasib, gitu kan? Kepingin sugih tapi takdiri miskin. Ini kalau kita para hadirin. Nabi Muhammad ya. Nah, makanya kalau ada orang yang dipermudah urusan akhiratnya, jangan sedih. Jangan sedih. Nabi Muhammad sudah mengatakan, wahsurni fi zumratil masakin. Dan ya Allah, bangkitkan aku bersama mereka rombongan orang-orang miskin. Nabi yang minta dirinya dibangkitkan bersama mereka yang miskin. Bahasanya Nabi bukan ya Allah, mereka yang miskin bangkitkan bersamaku. Seakan-akan itu hiburan dari Nabi Muhammad. Ya. Justru Nabi Muhammad bagaimana memuliakan orang miskin, Nabi yang mengatakan ya Allah, bangkitkan aku bersama mereka orang yang miskin. Jadi kemuliaan, kata Imam Haddad, yang dipermudah urusan ibadahnya, sholatnya istiqomah, berjamaah, tarawih ora tau ninggal, poso jangkep, ahli napa tahajud, ahli Quran, tapi urusan dunia kok masih sulit, jangan sedih, panjenengan mangke akan disandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang repot itu Bapak Ibu, kata Imam Haddad, wa man tayassarat lahu matalibuhu dunyawiyah. Nah niki sing kathah niki. Wa ta'assarat alaihi al-ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Orang yang urusan dunianya mudah, lancar rezekinya, sugih. Tapi ora tau ibadah. Enggak pernah sholat. Kalau disuruh sholat, belum sempat saya sholat. Disuruh puasa, enggak kuat saya puasa karena kerjaan saya banyak. Tapi rezekinya lancar, maka fahuwa minal mustadrajin. Ini golongan orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Ta'ala. Istidraj ini kenapa? Lek basa Surabaya niku dielu-elu. Jenengan Bapak Ibu ngasih sangu putrane pada sekolah lari alit. Tasik kelas 1, 2 SD atau TK ngoten nggih. Niki lho mangke teng sekolah badhe jajan niki. Uang jajannya. Tapi ingat ya, jangan beli permen. Jangan beli permen, kata ibunya. Lah kok subhanallah putra jenengan langsung betok permen sak kresek. Napa niku boleh sing dibeton niku? Permen, Bu. Oh ya, terus no, kan gitu. Terus no. Sesuk tak paringi 50.000 boleh tumbas sak warunge ya gitu. Kan gitu. Jadi gregetan. Dielu, nah, biar tambah sakit nanti tahu rasa. Nah, sama orang yang lupa sama Allah Ta'ala, dikasih rezeki lancar sama Allah, kok ternyata malah semakin jauh dari Allah Ta'ala, berarti itu bukan nikmat itu. Makanya sering Bapak Ibu para ulama menyampaikan, kalau kita kepingin tahu kira-kira hasil pekerjaan kita ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah, atau istidraj dari Allah Ta'ala, maka lihat dari hasil pekerjaan itu kita semakin taat kepada Allah atau semakin malas ibadah. Kalau kita semakin malas ibadah, jangan-jangan rezeki yang lancar itu istidraj. Na'udzubillah semoga Allah jauhkan kita daripada orang-orang yang mendapati istidraj dari Allah di dunia ini. Ya amin ya rabbal alamin. Nah, terus para hadirin, ini juga menjadi jawaban kalau ada orang yang bertanya, "Kula niki heran Ustaz, ada saya punya teman itu Ramadan ora tau poso, malih tarawih. Poso ya ora. Kadang sholat kadang mboten. Tapi Masya Allah, toko ini laris luar biasa. Nah kok sakit lho kula sing sholat kok toko kula sepi. Jawabannya. Pemberian dunia itu, Bapak Ibu kata Allah Ta'ala, kata para ulama, Allah Ta'ala itu memberikan dunia
liman yuhib wa liman la yuhib. Allah kasih dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang enggak Allah cintai. Kalau dunia ya, dunia Allah kasih kepada orang yang Allah cintai dikasih dunia, yang enggak Allah cintai juga dikasih dunia. Fir'aun itu yang nyiptakan Allah. Tapi dunianya luar biasa Fir'aun. Qarun dunianya luar biasa. Yang ngasih siapa? Allah Ta'ala. Tapi bukan nikmat Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, tidak Allah berikan kepada orang yang tidak Allah cintai. Apa itu? Itu adalah ilmu. Ngaji kata katanya. Belajar ilmu agama ini Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kata sendiri kabar gembira. Semoga Allah selalu mencintai kaula panjenengan sedaya dengan kita duduk di majelis ilmu dengan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi para hadirin, orang-orang kafir mereka dapat dunianya. Ada orang kafir kaya, orang munafik kaya, ada orang fasik, orang tahu sholat kaya. Semuanya dari siapa? Kekayaannya dari Allah. Tapi istidraj bukan nikmat. Semakin banyak apa yang mereka miliki, semakin besar hisabnya dan tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Golongan yang ketiga, para hadirin, waman tayassarat matalibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ini sing enak nih. Ini sing enak. Orang yang urusan dunia dan akhiratnya lancar semuanya. Salatnya api, ibadahnya api, dunyanya dia api. Lancar rezeki ini. Nah, semoga kita termasuk yang ini. Mau semangat kabeh. Sing nomor 1 mboten enten semangat. Jadi ini ibadahnya lancar, rezekinya juga lancar. Golongan siapa ini? Kata Imam Haddad fahuwa min ashabil yamin. Ini golongan orang-orang yang beruntung. Nah, semoga kita termasuk yang beruntung. Banyak dunianya, banyak ibadahnya, tapi bukan panjang hisabnya. Ini panjang hisab mumet Bapak Ibu. Panjang hisab mumet. Ada orang, makanya para hadirin, Nabi mengatakan nanti yang paling cepat masuk surga itu sinten orang miskin. Orang miskin sing ahli ibadah. Kenapa? Hisabnya pendek. Nah, apa mau ditanya? Berapa rumahmu? Mboten enten Gusti. Ngontrak. Coba. Gadah mobil mboten. Gadane namung sepeda ontel. Coba. Uangmu di bank berapa? Jangankan di bank, utang sing akeh malahan Gusti. Ya. Jadi mau dimintai pertanggungjawaban enggak ada. Enggak punya apa-apa gitu. Tapi yang kaya coba, tanahnya ada di Tulungagung, ada di Blitar, ada di Trenggalek, punya rumah di Blitar, Surabaya, ada yang di Malang. Ditanya semua sama Allah, itu rumahmu yang di Malang, kamu sewakan kepada siapa? Kepada teman saya ini. Kenapa kamu sewakan kepada dia? Dia nggak sholat, kenapa kamu diam aja? Mau ngomong apa kita? Mau ngomong, kalau pikir yang penting duitnya ya Allah, ngaten. Nggak bisa itu. Kita akan ditanya, kamu katanya punya kos-kosan 50 kamar. Nggih, leres Gusti gitu. Itu kenapa? Di kos kamu itu ada yang pacaran tengah malam dalam kamar, kamu diam aja. Coba mau ngomong apa kita itu? Panjang. Pertanggungjawabannya apa? Panjang. Makanya kalau minta Bapak Ibu diperlancar rezeki itu, di antara doanya para ulama, Allahumma urzuqna arzaqan katsiratan la tu'adzibna 'alaiha. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak yang Kau tidak menyiksa kami dengan rezeki itu. Engkau tidak menyiksa kami dengan rezeki itu. Jangan cuma ya Allah paringi kula rezeki sing kathah. Rezeki banyak panjenengan jadi orang yang baik, ibadahnya baik. Kita mati Bapak Ibu jadi warisan. Ternyata setelah jatuh ke tangan anak itu kekayaan, anaknya jadi ahli narkoba. Anaknya jadi ahli zina. Anaknya meninggalkan sholat gara-gara warisan yang banyak itu. Enggak manfaat. Nanti anak itu akan nuntut di akhirat. Ketika bapaknya mau dimasukkan ke surga sama Allah, anaknya muncul, ya Allah, kenapa bapak saya engkau masukkan ke surga, ya Allah, saya anaknya kok masuk neraka? Saya ini ya Allah tidak tahu hukum
narkoba itu haram. Saya nggak pernah kenal denganmu ya Allah, nggak pernah kuat iman saya karena orang tua saya sibuk ibadah sendiri. Orang tua saya hanya mikirkan pokoknya gimana caranya anak saya nanti kalau saya meninggal warisannya banyak. Jadi yang paling terpenting itu orang tua bukan ninggalkan warisan. Yang paling terpenting orang tua itu ninggalkan takwa. Ninggalkan takwa. Wonten setunggal sahabat sebelum meninggal semua hartanya diinfakkan. Sampai ditegur sama sahabat yang lain. Wahai saudaraku, kenapa enggak kamu sisakan sedikit aja untuk keluargamu? Apa kata sahabat ini? Enggak perlu itu. Saya enggak perlu menyisakan sedikit pun untuk keluarga saya. Yang saya sudah tanamkan dalam hati keluarga saya takwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sudah berjanji, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya kalau menjamin dengan harta yang saya miliki, saya jaminkan untuk anak-anak saya, paling berapa tahun habis. Tapi kalau Gusti Allah yang jamin, gak akan pernah habis. Nah, ini indah, Bapak Ibu. Pendidikan yang indah. Nah, kalau cuma kita pikirkan urusan dunia, anak-anak kita lupa urusan akhiratnya, Bapak Ibu. Apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan binatang? Makanya kata para ulama itu, nanti di akhir zaman itu banyak orang tua yang hanya bisa menjadi pemelihara, boten saged dados pengasuh, pendidik, hanya bisa memelihara, tapi nggak bisa mendidik. Nah kalau cuma memelihara, sapi dia nggak melihara anaknya, gitu kan? Sapi anaknya disusoni, gitu kan? Kucing anaknya juga diperhatikan. Nanti burung anaknya belum bisa terbang dicarikan makan sama. Kalau cuma melihara, kita sama binatang sama. Nah, bedanya kita dikasih akal sama Allah. Akal kita untuk kita gunakan sebagai sarana kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Terus para hadirin, orang kata Imam Haddad, golongan yang ketiga yang diberikan kelancaran dunia dan dipermudah urusan akhiratnya, dia termasuk orang yang beruntung dan semoga kita termasuk yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, wa man ta'assarat alaihi matalibuhu ukhrawiyah wa dunyawiyah fahuwa minal mamqutin. Nah niki sing paling parah niki. Wis dunyane seret nggih. Dunianya susah, ibadahnya sorot. Iki ibarat apa? Sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa tangga pula katanya, patah kan katanya. Niki sudah hidupnya susah, ibadahnya enggak mau. Ini orang aneh nih, bahwa minal mamqutin, maka dia termasuk orang yang dimurkai sama Allah. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah tidak menjadikan kita hamba-hambanya yang cinta kepada dunia. Dan semoga kita diberikan semangat untuk selalu beribadah dan memperhatikan urusan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah masuk waktu maghrib. Nah, enggak. Bapak Ibu, kita baca doa puasa itu yang benar Bapak Ibu sebelum berbuka seperti ini kita baca bismillah minimal atau bismillahirrahmanirrahim dan atau mungkin kalau mau berdoa doa makan. Nanti setelah panjenengan batalkan makan kurma minum baru doanya doa puasa yang Allahumma lakasumtu itu. Itu cara berdoa yang benar. Nah, kita baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hakadha minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Masyaallah, barakallah. Masyaallah. Mantap aja, insyaallah.